Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Hen di kelas seni budaya. Jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan ya. Film pendek itu masuk ke dalam cabang seni teater. Seni teater dikenal juga sebagai seni peran. Seni teater atau seni peran dengan waktu yang singkat, seperti film pendek, masuk ke dalam seni fragmen atau drama pendek. Jadi, fragmen adalah drama pendek atau singkat yang diambil dari cerita ataupun lakon yang berisi tentang pendidikan, moral, dan agama. Untuk bisa memainkan seni peran ini, kita harus tahu yang namanya konsep dasar seni peran. Yang pertama adalah konsentrasi atau pemusatan pikiran. Kita harus bisa menyampaikan pesan dari tokoh yang kita mainkan kepada yang menonton adegan kita. Yang kedua adalah ingatan emosi, yaitu bagaimana caranya kita mengingat emosi dari tokoh yang kita perankan. Yang ketiga adalah observasi atau pengamatan, bagaimana caranya kita mengamati gaya hidupnya, berpakaian, makan, jalan, dan lain-lain. Yang keempat adalah permainan yang hidup, bagaimana caranya kita bisa menghipnotis penonton sehingga penonton yang melihat suasana hatinya bisa ikut terbawa di dalam cerita yang kita mainkan. Yang kelima adalah mendengar dan menanggapi. Ini adalah berlatih membacakan dialog dari naskah kita, kemudian mendengarkan dialog dari lawan main kita, dan menanggapi dialog dari lawan main kita. Ada teknik dasar untuk bisa memainkan seni peran. Yang pertama adalah olah vokal atau suara, yang kedua adalah olah tubuh atau gerak, dan yang ketiga adalah olah rasa atau penjiwaan. Kita akan bahas teknik dasar seni peran yang pertama, yaitu olah vokal atau suara. Olah vokal atau suara ini terdiri dari artikulasi atau kejelasan ucapan. Ucapannya harus jelas, a, i, u, e, o-nya harus jelas. Kemudian ada intonasi atau penekanan ucapan, bagian mana dari dialognya yang harus keras, bagian mana yang harus lembut. Kemudian ada prasering atau pemenggalan kata. Ini fungsinya untuk mengatur pernafasan kita dalam berdialog. Kapan kita harus ngambil nafas untuk memulai dialognya. Kemudian ada tempo dialog. Tempo dialog ini berfungsi untuk mengatur cepat atau lambatnya dari dialog yang kita bacakan. Teknik dasar yang kedua adalah olah gerak atau tubuh. Yang pertama adalah teknik muncul dan keluar. Ini adalah bagaimana posisi jalan kita ketika kita muncul ke atas panggung, ketika kita akan keluar dari panggung. Kemudian ada tempo permainan, yaitu cepat lambatnya pergerakan kita atau posisi gerak kita di atas panggung. Teknik dasar yang ketiga adalah olah rasa. Olah rasa ini dibagi menjadi, yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi terhadap dialognya, konsentrasi terhadap gerak tubuh kita untuk membawakan dialog tersebut. Yang kedua adalah gestur atau sikap atau pose tubuh. Bagaimana posisi badan kita, gerak kita, jalan kita terhadap dialog sesuai atau tidak. Yang ketiga adalah imajinasi mimik. Bagaimana kita mengimajinasikan dialog yang kita bawakan, dialog yang kita bacakan terhadap mimiknya. Mimik adalah ekspresi dari wajah kita ketika kita membawakan sebuah dialog atau memerankan seorang tokoh. Kemudian yang keempat adalah membina klimaks atau keasikan penonton, supaya penonton ini bisa ikut terhanyut atau terbawa suasana di dalam cerita yang kita bawakan di dalam seni peran ini. Konsentrasi, gestur, imajinasi mimik, dan membina klimaks ini tujuannya adalah untuk mengolah rasa agar pesan yang ingin kita sampaikan ke penonton bisa ditangkap dan diterima dengan baik oleh penonton.
Sekarang kita akan membahas prosedur dasar dalam seni peran. Bagaimana seni peran ini bisa dimainkan? Yang pertama adalah siapkan naskah seni perannya. Yang kedua adalah mencari pemain seni perannya terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah tersebut. Yang ketiga adalah membaca naskah. Yang keempat adalah berlatih dialog atau vokal, mimik atau rasa, dan gerak. Yang kelima adalah berlatih di atas panggung. Yang keenam, tata panggungnya harus diperhatikan, tata rias dari si tokohnya juga harus diperhatikan, dan kostumnya juga harus disiapkan dengan baik. Yang ketujuh, baru melaksanakan pementasan.